Oke, halo semuanya. Kali ini yuk kita bedah bareng sebuah cerita klasik. Meskipun kedengarannya sederhana, kisah ini tuh nyimpen pelajaran yang dalam banget soal godaan, kegagalan, dan pastinya kekuatan dari kejujuran. Mari kita mulai. Eits, jangan salah ya, ini bukan cuma dongeng buat anak-anak loh. Ini adalah cerminan dari pengalaman yang kita semua pasti pernah hadapi, godaan. Cerita ini nunjukin gimana satu keputusan kecil bisa banget nentuin arah hidup kita. Oke, sekarang ayo kita kenalan sama tokoh utama kita. Namanya Lilo, seekor kelinci putih yang hidupnya tenang-tenang aja di pedesaan. Tapi dia lagi ada di ambang sebuah pilihan besar. Jadi, si Lilo ini, dia tinggal di dekat tempat yang kayaknya surga dunia buat dia. Setidaknya begitu kelihatannya. Setiap pagi, dia punya ritual yang sama. Ngintip dari balik pagar bambu, dan matanya itu loh nggak bisa lepas dari barisan wortel yang seolah-olah manggil-manggil dia. Pemandangan itu udah jadi obsesinya sehari-hari. Dan ya, inilah yang ada di kepalanya setiap saat. Dari bisikan sederhananya ini, kita bisa ngerasain banget keinginannya yang begitu kuat. Ini udah bukan lagi soal lapar, tapi udah jadi hasrat, obsesi yang makin besar di dalam dirinya. Nah, ini dia nih titik krusialnya. Ini tuh suara di kepala kita yang suka bilang, ah nggak apa-apa kok, cuma sekali ini aja. Sebuah bisikan buat membenarkan diri sendiri yang ngeyakinin Lilo kalau tindakan salah itu nggak masalah, selama nggak ada yang tahu. Dan iya, dengan pikiran, ah cuma satu ini, Lilo akhirnya mutusin buat nekat. Pas malam dateng dan bulan bersinar terang, kebun wortel yang tadinya cuma ada di angan-angan, sekarang jadi target operasinya. Coba deh perhatiin, dia terus-terusan ngecilin perbuatannya sendiri. Cuma satu kok. Dengan bisikan itu, dia coba meredam rasa bersalah yang mungkin aja muncul. Nah, begitulah cara kerja godaan kan? Meyakinkan kita kalau pelanggaran kecil itu nggak ada artinya. Oke, sekarang kita masuk ke adegan utamanya nih. Misi Lilo buat dapetin satu wortel itu dimulai. Tapi seperti yang bakal kita lihat, rencana yang paling simpel sekalipun bisa aja berantakan. Dengan gerak cepat, diam-diam, dia mulai gali tanah. Jantungnya deg-degan, cakarnya panik menggali. Bisa bayangin gak tegangnya kayak apa? Di situ cuma ada dia, tanah, dan wortel yang bener-bener dia pengen. Terus, tiba-tiba, krak! Suara itu mecah kesunyian malam. Satu kesalahan kecil. Cuma satu ranting kering. Tapi suara itu adalah awal dari bencana. Dan langsung, suara Pak Tani dari dalam rumah kedengeran jelas banget di malam yang sepi itu. Seketika, dunia Lilo yang tadinya fokus langsung berubah jadi panik total. Ketahuan deh! Nah, yang menarik di sini tuh pertarungan singkatnya. Lihat deh gimana Lilo narik wortel itu dengan putus asa pas lampu kebun nyala. Di satu sisi, Lilo panik setengah mati narik itu wortel. Di sisi lain, wortelnya kayak nolak dicabut. Keras banget. Keinginannya berbenturan langsung sama kenyataan. Jadi, kalau kita bedah di kegagalan Lilo itu ada tahapannya. Mulai dari nyelinap masuk, gali tanah, sampai ke kesalahan fatalnya, nginjek ranting kering. Setiap langkah ngebawa dia makin dekat ke kegagalan. Ini benar-benar contoh sempurna gimana satu kesalahan kecil yang sepele bisa ngerusak semua rencana. Udah, nggak pakai mikir lagi, Lilo langsung ngelepasin wortel impiannya. Instingnya ngambil alih. Dia lari sekencang-kencangnya, lompat tinggi, dan ngilang lagi ke dalam gelapnya semak-semak. Misinya gagal total. Oke, setelah adegan tegang tadi selesai, sekarang ceritanya masuk ke babak perenungan. Ini udah bukan soal wortel lagi, tapi soal apa yang dia rasain setelah semuanya berlalu. Sambil ngos-ngosan di bawah pohon, Lilo ngerasain sesuatu yang lebih berat dari capek. Ya, itu rasa malu. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar sadar kalau yang dia lakuin itu salah. Bukan cuma karena ketahuan, tapi karena perbuatannya itu sendiri emang nggak benar. Dan dari rasa malu itulah muncul tekad baru. Kayak dapat pencerahan gitu. Lilo sadar ada jalan lain yang jauh lebih baik. Jalan yang nggak perlu pakai nyuri dan ngerasa takut. Inilah momen perubahan karakter dia yang sesungguhnya. Besoknya, Lilo benar-benar ngelakuin apa yang udah jadi tekadnya. Usahanya yang jujur itu ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih memuaskan. Dia nggak cuma nemuin sayuran liar yang enak loh, tapi dia juga nemuin sesuatu yang lebih berharga. Rasa puas, sesuatu yang gak akan pernah dia dapetin dari wortel curian. Senyumnya tulus karena bangga sama usahanya sendiri.
Nah, ini dia intinya. Lilo akhirnya paham sebuah kebenaran yang penting banget. Makanan yang didapat dari usaha sendiri itu rasanya emang beda. Ada rasa bangga, rasa pencapaian, dan yang paling penting, rasa tenang. Dan pelajaran itu bener-bener nempel di ingatannya. Lilo udah berubah. Dia nggak lagi mandang kebun Patani dengan penuh nafsu, tapi dengan pemahaman yang baru. Akhirnya, kedamaian pun kembali ke desa kecil itu. Jadi pesan moral dari cerita ini udah jelas banget ya. Kisah Lilo ngajarin kita soal nilai dari sebuah usaha dan integritas. Jalan pintas yang nggak jujur itu kelihatannya emang gampang dan menarik, tapi ujung-ujungnya seringkali malah bawa lebih banyak masalah dan rasa malu daripada keuntungan. Tapi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Di dunia nyata yang lebih rumit, di mana godaan bisa jauh lebih besar daripada sekedar wortel, apa jalan kejujuran itu selalu terasa lebih gampang atau lebih baik saat itu juga? Cerita Lilo kan ngasih kita jawaban yang ideal ya, tapi pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini di kehidupan kita yang nyata? Sesuatu untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.